Ini punya juga. Nah, saya dari Mas, kemudian di sana. Alamatnya sekarang di Pamanucan, pendidikan S1 tafsir, tafsir Quran ya, tafsir Quran belum semuanya dijaga. S2 tafsir Quran, S3 tafsir Quran Institut PTNI Jakarta. Jadi S1, S2, S3 itu tafsir Quran. Insya Allah mungkin 31 juz hafal ya. Kalau nggak tafsir Quran semua beliau berasal dari Ponpes terus Ponpes Alun-Alun Keraton Yogyakarta, Kampus Takut Anggota dan Mahat Alif Kampus Makanya kalau yang mau nanti silakan 085 299 284 493 ini nomornya. Kalau mau akun TikToknya silakan follow Dr. Alif Mahmud Kece. Oh ada, kira ada. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap Kaprodi hadir, Kaprodi Manajemen Haji Umroh Bapak Agus Makmun MM, hadir juga Kaprodi PKI Bapak Al-Ustadz Agung Derajat Sucipto MSOS ya, yang selaku menjadi moderator pada kesempatan siang hari ini. Beliau ini termasuk Ustadz yang jago tirakat nih. Kalau pengen tahu tirakatnya, sekarang bawa nasi sekarang, pasti nggak mau. Jadi kalau beliau nanti sowan atau silaturahim di tempat panjenengan, jangan sekali-kali menghidangkan nasi, karena tirakatnya beliau seperti itu. Nanti kalau mau apa raja-raja jimat-jimat langsung ke Pak Agung Derajat Sucipto. Ini luar biasa. Jadi sosok Kaprodi yang ahli tirakat. Beda dengan dekannya itu apa saja masuk, makanya berkembang terus. Terima kasih Pak Kaprodi yang sudah membimbing kegiatan siang hari ini. Kemudian juga ada Bapak Haji Tata Armusna. Beliau lengkap nama hajinya memang Haji Muhammad Tata Armusna. Itu nama hajinya. Langsung diberikan di Jabal Qubais Mekah. Luar biasa beliau di Jabal Qubais, tempat mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di situ kan ada Syekh Sulaiman Qurdi di situ di Jabal Qubais. Beliau itu ganti nama di Jabal Qubais di Mekah. Kemudian ada Pak Ade Nur Zaman, dosen PKI. Juga rekan saya Bapak Dr. Asep Usmana. Juga rekan-rekan segenap panitia yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan terkait materi siang hari ini yang kaitannya dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Temanya itu modernisasi dakwah dalam penyebaran Islam ala Aswaja An-Nahdiyah. Lalu muncul pertanyaan, yang mau disebarkan itu aswaja yang seperti apa? Temanya Aswaja An-Nahdiyah. Lalu yang mau disebarkan itu apa? Kemudian metodenya itu apa? Thariqahnya itu apa? Caranya bagaimana? Apakah cara itu sudah dianggap sebagai modern atau belum, atau ketinggalan zaman? Maka sebelum itu saya menyampaikan terkait Ahlussunnah wal Jamaah terlebih dahulu, khususnya kaitannya dengan wasatiyah. Wasatiyah artinya apa? Pertengahan. Wasatiyah moderat.
moderat dalam beragama. Karena salah satu ciri khas dari Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi An-Nahdiyah, itu pasti moderat dalam beragama. Atau dalam istilah bahasa Arab adalah wasatiyah, wasat tengah, wasatiyah. Kalau kita tinjau dari sisi definisi wasatiyah, dari tinjauan lughah bahasa, kita merujuk kepada kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, maka wasat itu maknanya adalah ma baina torofaihi, di antara dua ujung. Nah, saya di sini tengah-tengah antara Pak Agus, Pak Asep, dan juga Pak Ade. Maka saya ini wasat. Saya tengah-tengah. Ma baina torofaihi. Ujung saya ada Pak Asep, kemudian samping saya, ujung kiri ada Pak Ade. Saya ini di tengah, berarti saya ini wasat, tengah-tengah. Dan orang yang di tengah itu cenderung lebih selamat. Karena ketika ada yang nembak dari sebelah kanan, yang mati duluan siapa? Ini Pak Asep ini. Ya. Kalau ada yang nembak dari sebelah sana, saya selamat karena masih ada Pak Asep. Kalau ada yang nembak dari sebelah sana, siapa yang kena duluan? Pak Ade, mohon maaf Pak Ade, saya masih selamat. Jadi yang tengah itu lebih selamat. Karena ditopang oleh sebelah kanan, ditopang sebelah kiri, berada di tengah-tengah. Paling selamat karena tidak di ujung. Kalau yang di kanan, itu udah di pinggir-pinggir. Sampingnya udah jurang, tinggal cemplung langsung terjun ke jurang. Yang di kiri juga sama, sudah di pinggir jurang tinggal nyemplung. Jadi wasat tengah itu ma baina torofaihi, di antara dua ujung. Atau dalam istilah lain al-mu'tadil min kulli syai'. Jadi pertengahan di antara segala sesuatu. Dermawan itu apa Pak? Sakho, jud, isar itu dermawan. Dermawan itu tengah-tengah antara apa? Pelit, bin medit, binti apa lagi? Isab, ya. Sundana naon pelit itu, koret, ya. Nah, dermawan itu antara pelit, bin medit, bin isab, bin kikir, bin koret, ya. Kemudian sebelah kanannya itu ada apa? Boros, musrif, terlalu berlebihan. Nah, itu dermawan di tengah-tengah, berarti dermawan yang paling baik. Termasuk pemberani. Pemberani itu tengah-tengah antara sifat apa? Penakut dan ceroboh. Penakut dan ceroboh. Maka yang paling baik adalah yang tengah-tengah, karena tengah itu mesti nikmat Pak Agung. Ya. Ya. Ini. Nah, di beberapa ayat Al-Quran juga ada beberapa kata yang menggunakan wasato. Wasato misalkan ada ayat hafidhu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Salat pertengahan. Salat pertengahan itu salat apa? Ya salat yang berada di tengah. Salat yang berada di tengah itu apa? Tariklah. Subuh itu permulaan hari, berarti subuh, duhur, asar itu pertengahan. Maghrib, isya. Jadi asar itu antara duhur dengan maghrib. Dan menjadi pertengahan semua sholat. Al-wusta. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kemudian ada ayat qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Awsat itu a'daluhum, orang yang paling adil, orang pilihan, orang yang baik. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi bahasa. Yang ngurusin, yang menjadi pemimpin perlombaan siapa namanya? Wasit. Mengapa wasit dinamakan wasit? Karena berada di tengah-tengah, tidak mendukung Manchester United atau tidak mendukung 20 yang baru saja bertanding kemarin. Ya, tengah-tengah. Dan dia dilihat oleh semua orang. Orang yang di tengah itu biasanya dilihat oleh semua orang. Menjadi wasit itu kan menjadi tontonan banyak orang. Karena menjadi tengah. Pak Agung dalam kesempatan siang hari ini menjadi apa? Moderator, menjadi penengah.
Visi nanti saya gelut sama Pak Asep. Nah, ada yang menengahi yaitu Pak Agung. Visi nanti antara ini mahasiswa protes dengan pemateri, nggak ada ujungnya gelut, maka moderator yang bertanggung jawab sebagai penengah, sebagai pengarah, sebagai juru parkir, bukan juru parkir, juru apa? Juru arah. Nah, itu wasat ya, konsepnya pertengahan. Dan itu menjadi sesuatu yang paling baik, khiyaruhum, a'daluhum, afdaluhum. Maka ada khairul umur awsatuha. Yang paling baik itu adalah yang tengah-tengah. Nah, agama Islam itu agama yang moderat. Jadi yang dimoderasi itu bukan agamanya, tapi cara beragama. Maka istilah moderasi beragama. Berarti yang dimoderatkan adalah cara mengamalkan agama. Agama Islam itu sudah moderat. Dalam hal akidah. Akidah itu Tuhan kita berapa? Esa. Berarti kepercayaan monoteisme. Satu itu, Tuhan satu, itu tengah-tengah antara politeisme yang Tuhannya banyak. Satu lagi apa? Ateisme, nggak percaya ada Tuhan. Kita ambil jalan tengah, satulah Tuhan lah. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau banyak Tuhan itu ya rusak bumi dan langit. Nah, Tuhan satu itu ya tengah-tengah antara politeisme yang banyak Tuhan, kemudian yang satu lagi adalah ateisme yang nggak percaya ada Tuhan. Tengah-tengah kita akidahnya sudah betul. Kita ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Itu terkenal sebagai sosok yang menyampaikan yang pertengahan. Misalkan dalam hal perbuatan manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara satu Mu'tazilah, Qadariyah. Qadariyah ya, jangan Qadiriyah nanti bahaya. Qadariyah. Ya. Namanya Qadariyah, katanya percaya takdir, tapi malah seolah-olah semuanya bebas tanpa ada ikatan takdir. Namanya Qadariyah. Kemudian ekstrim lagi ada Jabriyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Itu dalam hal akidah. Dalam hal misalkan ibadah. Agama Islam punya karakteristik la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hal-hal yang sifatnya taklif itu adalah sebatas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Karena kalau yang berlebih-lebihan itu enggak baik. Bahkan dalam hal yang baik, kalau berlebih-lebihan jadi tidak baik. Zikir tarik pisan, la ilaha illallah. Nah, sampai tetangganya lagi sakit gigi, aduh. Nah, dalam hal kebaikan kalau berhulu berlebih-lebihan juga tidak baik. Baca Quran malam-malam Ramadan pakai speaker. Ya, malam-malam sampai jam 12 malam. Baca Quran baik. Tapi kalau berlebihan jadi tidak baik. Zikir kalau berlebihan jadi tidak baik. Dari pagi sampai sore terus zikir. Anak istri pada kelaparan. Termasuk ada istri Nabi namanya Zainab. Zainab itu kalau sholat malam berdirinya lama sekali. Saking lamanya berdiri, beliau itu masang tali untuk pegangan biar nggak jatuh kalau sholat. Nah, kalau kita ya tidurnya tidur terus ya. Nah, Zainab itu terus-menerus pegang tali. Kalau capek, pegang. Sama Nabi ditegur. Kalau nggak kuat berdiri ya duduk. Nggak usah dipaksakan. Ada istri Nabi namanya Juwairiyah. Kalau zikir itu dari subuh sampai duhur itu masih zikir terus. Zikirnya panjang. Maka Juwairiyah itu salah satu istri Nabi yang cantik sekali. Disifati sama Aisyah, siapapun yang melihat Juwairiyah pasti akan jatuh cintrong. Itu Juwairiyah. Juwairiyah itu ahli zikir.
ahli zikir dari subuh sampai zuhur terus zikir terus. Sama Nabi ya diberikan nasihat, cukup baca zikir 3 kali pahalanya sebanding dengan zikir subuh sampai zuhur. Ya, karena sesuatu yang baik meskipun berlebihan ya jadi tidak baik. Contoh lagi apa? Uang terlalu banyak. Itu dalam hal kebaikan, apalagi dalam hal keburukan. Keburukan kok berlebihan itu yang nggak baik. Itu dalam hal syariat, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ketika ada kesulitan maka akan mudah muncul kemudahan. Idza daqal amru ittasa'a. Ketika suatu perbuatan sempit maka akan menjadi luas. Itu prinsip agama Islam, tidak membebani di luar kemampuan. Dalam hal muamalah misalkan, wasatiyah Islam juga bisa dipraktikkan. Dalam hal muamalah hubungan sosial, misalkan ibu-ibu, mbak-mbak mahasiswi ini. Kalau ke kampus perlu dandan apa enggak, Mas? Perlu dandan? Nah, tapi dandannya harus pertengahan, moderat. Jangan berlebihan nanti kayak badut. Sininya tebal sekali. Ya, tebal sekali. Ya, ininya merah semua. Alis sebelah. Ya, jangan berlebihan. Juga jangan menyepelekan, sama sekali tidak mandi. Lah, Pak Agung iya nu ngajar misalkan. Kata nggak mandi. Ya, nggak mandi, kemudian nggak pakai deodoran, bau ketek, nggak pakai minyak wangi, nggak pakai bedak, nggak pakai selak misalkan. Itu namanya menyepelekan. Nah, sedangkan wasatiyah itu bainal ifrat wat tafrid, antara berlebihan sama yang menyepelekan. Ya, dandanlah sewajarnya. Itu wajar. Dalam kasus sosial misalkan tahun-tahun kemarin ada kasus COVID-19. Maka yang terbaik kita berada di tengah-tengah antara yang terlalu berlebihan dengan COVID sampai rumahnya dipagar tinggi sekali, nggak boleh ada orang masuk, sama sekali nggak ada orang masuk, itu berlebihan sekali, sampai nggak pernah tegur sapa dengan tetangga. Terus lawannya orang yang sangat menyepelekan, lah corona itu nggak ada, buatan Cina, antek Israel misalkan, sehingga dia bebas nggak pakai masker kemana-mana, kumpulan mancing bersama ya dan lain sebagainya. Maka kita berada di tengah-tengah, yaitu waspada, tidak terlalu takut berlebihan, juga tidak menyepelekan. Nah, itu wasatiyah, pertengahan. Dalam hal misalkan tasawuf, kita juga harus pertengahan, tidak terlalu takut, khauf, tidak terlalu berharap, roja, tidak terlalu takut sehingga kita hidup kita ditakutkan neraka, ditakutkan apa lagi, azab kubur, ditakutkan malaikat zabaniyah, malaikat malik, sehingga kita ketakutan, merinding kayak gini. Nanti muncul gejala psikologis ya. Nah, juga jangan terlalu berharap, oh Allah itu Rahman, nyantai aja, nanti dimaafkan, beres semuanya, Allah itu Rahman. Nah, pokoknya nggak usah pusing-pusing, Allah itu Rahman, Rahimnya tinggi, kita pasti diampuni dosa. Udah nyantai aja, maksiat ya biasa gitu aja. Nanti kan Gusti Allah Rahman gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh. Roja ya kita jalani, khauf juga kita jalani, tetapi jangan terlalu ekstrim. Makanya kalau kita lihat haqaiq nganit tasawuf, kalau yang muda-muda, ini yang masih ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaprodi kita termasuk ganteng ya. Ya, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang masih muda, masih energik, khaufnya itu harus lebih besar. Khaufnya harus lebih besar. Takutnya itu harus lebih besar. Karena masih kuat, ngapa-ngapain itu masih kuat. Maksiat masih kuat. Tapi kalau udah sepuh, rojaknya lebih besar. Karena kalau udah sepuh itu kan, oh maksiat udah kuat wis. Kepengen nyandung bisa udah kuat. Wis ora bisa goyang-goyang ya udah. mau jogetan udah nggak kuat. Udah sakit
ya maka yang harus dibesarkan adalah roja, antara khauf dengan roja. Itu dari sisi tasawuf. Para mahasiswa yang saya banggakan itu wasatiyah Islam. Islam memang yang pertengahan. Di kalangan aliran-aliran Ahlussunnah wal Jamaah juga ngambil titik pertengahan. Dalam hal sahabat misalkan, ada aliran yang sangat ekstrim dalam mencintai sahabat. Siapa itu? Syi'atu Ali, sangat berlebihan sampai menganggap Ali beserta ahli baitnya, imamnya adalah maksum sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aliran yang sering mencela sahabat, termasuk Syiah, termasuk Khawarij. Dan kita ngambil yang tengah. Sahabat kita muliakan seluruhnya. Makanya dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kalau muqaddimah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajma'in kabehan orang pilih-pilih. Abu Bakar oke, Sayyidina Umar oke, Sayyidina Utsman oke, Sayyidina Ali oke, Muawiyah oke, Sayyidah Aisyah oke, ajma'in. Semuanya kita muliakan. Semuanya tanpa apa? Tanpa pilih-milih. Beda dengan Syiah. Syiah itu ya hanya milih yang apa? Milih yang ahli bait. Hadis itu ya menggunakan Al-Kafi. Tidak menggunakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim sebagai rujukan utamanya. Kemudian dalam kitab-kitab juga kitabnya mandiri. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian terkait modelat dalam beragama. Dan ini digaungkan oleh Kementerian Agama. Digaungkan oleh Kementerian Agama menjadi dasar untuk menciptakan kerukunan. Dakwah tanpa kekerasan. Maka prinsip dakwah yang harus kita pegang itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, apapun zamannya harus dengan hikmah. Mau zaman batu, mau zaman apalagi sekarang zaman internet, harus tetap pakai hikmah. Hikmah itu apa? Al-da'wah bil ilmi, dengan ilmu. Maka kalau orang yang nggak bisa dakwah, nggak usah ikut dakwah, nggak usah buat status dakwah yang macam-macam lah. Kalau nggak mampu, nggak usah. Karena dakwah itu sifatnya adalah fardu kifayah. Makanya dalam ayat ada yang sering saya sebutkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, min itu tab'id. Aksarul ulama memandang bahwasanya min di situ adalah makna min sebagian. Maka orang yang nggak punya ilmu dakwah tidak usah berdakwah. Nanti malah berubesi tahu ya, membuat ribet karena tidak tahu. Seperti sekarang ada ramai apa? Nasab Ba'alawi. Yang nggak paham ikut ribut, akhirnya ruwet semuanya. Biarin aja yang ahli-ahli itu yang debat. Yang nggak punya kompeten udah cicing ke kampus, ke pasar, ke sawah. Ya, yang biasa ngoret-ngoret, yang biasa dosen, yang biasa dagang, nggak paham nasab cicing, nggak usah ribut. Udah urusan ahli nasab itu. Nggak bakal kita nanti ditanya di akhirat, dihisab, kenapa kamu nggak dukung Pak Alwi? Kenapa kamu nggak dukung dia? Nggak usah. Kita sibuk dengan keahlian kita masing-masing. Nah itu. Jadi ya, tanpa ilmu itu jangan ngomong. Yang nggak punya ilmu jangan ngomong. Harus punya al-qudrah al-ilmiyah. Itu hikmah. Dan ketika berdakwah itu ya harus hikmah harus dengan ilmu, mengetahui situasi kondisi dari mad'unya, orang yang kita dakwai. Siapa sih yang kita dakwai? Oh, sekarang saya menyampaikan materi di depan mahasiswa. Oh, mahasiswa ini sukanya kayak gini. Oh, sekarang saya dakwahnya di depan penjual apa, misalkan ikan teri. Wah, maka metodenya seperti apa? Oh, saya sekarang
dakwah di depan para menteri, maka bahasanya seperti apa? Itu yang namanya muqtadul hal. Harus tahu situasi, harus tahu kondisi, harus tahu situasi, harus tahu kondisi, harus tahu kemampuan yang kita ajak. Maka sering muncul makalah khadibun nas ala qadri uqulihim. Kalau kita ngobrol dengan orang itu ya sesuai dengan akalnya, harus sesuai dengan kemampuannya. Nah itulah yang namanya hikmah, bil hikmah. Kemudian dengan cara apa lagi? Wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, ajakan yang baik ditambahi dengan targhib wa tarhib. Dengan ajakan, dengan motivasi, dengan ancaman dan lain sebagainya, kaitannya dengan indar. Makanya kalau kita lihat Al-Qur'an, itu mau'izah hasanahnya luar biasa, menyandingkan surga, setelah bahas surga, bahas neraka. Atau neraka dulu baru surga. Itu agar seimbang. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama sumara. Kemudian ayat berikutnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Jadi seimbang. Seimbang. Itu al-mau'izah al-hasanah. Kemudian yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, kalau mau diskusi, maka diskusi dengan cara yang terbaik. Kalau ada cara, ini cara baik, ini cara baik, cara baik, ini cara baik, cara baik, ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik. Jangan sampai diskusi kita itu muncul permusuhan, muncul ghilan. Bahkan ketika diskusi dengan non-muslim sekalipun. Kita bisa lihat redaksi Quran. Ada redaksi ketika Nabi diperintahkan Allah untuk mengatakan ulla tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, la tus'alu, ini lagi ngomong sama orang kafir. Jangan kau tanyakan dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami dinisbatkan siapa? Siapa? Ini Nabi disuruh bicara. La tus'aluna amma ajramna. Jangan kau, la tus'alun, kalian itu enggak akan dimintakan tanggung jawab terkait dosa-dosa kami. Kesalahan kami itu dinisbatkan ke siapa? Siapa? Nabi dan para pengikutnya. Ketika ngomong sama orang musyrik, la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Kami juga nggak diminta tanggung jawab terkait apa yang kau perbuat. Nah, ketika menisbatkan kepada non-muslim menggunakan perbuatan. Ketika nisbat kepada diri sendiri, kesalahan. Nah, ini bagian dari bahasa yang sangat halus. Kulo ingkang lepat nggih nyuwun pangapunten panjenengan ingkang sae. Saya salah, panjenengan yang benar. Terus niku sangat lembut bahasa dakwahnya. Iya, saya salah, kalau saya salah mohon maaf, panjenengan ingkang leres, monggo. Istilahnya itu. Jadi tidak sampai bermusuhan yang keras. Saya yang panjenengan, Anda semua tidak dimintai bertanggung jawab atas kesalahanku. Begitu pula saya tidak dimintai bertanggung jawab terhadap perbuatanmu. Jadi bahasanya sangat apa? Sangat halus, sangat toleran ketika menyampaikan dakwah. Bagaimana Nabi menggunakan qaulan layyinan, kemudian menggunakan qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan karima, qaulan ma'rufa dan lain sebagainya. Nah, itu jadi Nabi itu sebagai al-mizan, timbangan kita dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya itu modelnya. Pokoknya kapanpun zamannya harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang tidak punya ilmu, enggak usah ribut. Dah cicing aja di rumah. Ya, karena dakwah itu ada bagiannya. Harus punya al-qudrah al-ilmiyah, al-qudrah al-aqliyah, al-qudrah an-nafsiyah, al-qudrah al-khuluqiyah sebagaimana disampaikan oleh Imam Tontowi. Itu harus punya itu. Kalau enggak ya nanti malah tambah ribut. Makanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar pun ada aturan-aturannya. Kalau seandainya kita mencegah kemungkaran, kok malah muncul kemungkaran baru atau malah tambah parah, tidak usah ikutan. Udah cicing aja di rumah, berdoa yang banyak. Nah, kemudian itu metodenya. Kemudian bisa sedangkan wasilahnya berpegang pada al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih
wal akhdhu bil jadidil aslah, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan WhatsApp ya. Jangan sampai media-media sosial yang begitu banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak paham agama, yang tidak paham cara dakwah yang baik, sehingga media sosial kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan hinaan, dipenuhi dengan cacian dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi menjadi sosok yang sangat ditunggu-tunggu untuk aktif di media sosial sebagai bentuk modernisasi, inovasi dalam teknologi. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya, meskipun hanya selingan saja. Misalkan Pak Sodik pagi hari faslun babul wudu, share langsung. Rukun wudu ada berapa, share langsung. Jadi tahu orang, meskipun hanya satu makalah disampaikan, di share. Yang penting manfaat sebagai bentuk jariah kita. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, terima kasih kepada Pak moderator yang ganteng ini, juga kepada Pak Asep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.